Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, gue akan kasih solusi sebuah permasalahan yang menurut gue secara pribadi cukup urgent teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, lebih tepatnya teman gue yang mengalami dan gue yang bantu untuk menyelesaikan permasalahannya teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi permasalahan awalnya tuh bermula dari saat temen gua itu kehilangan iPhone 11-nya teman-teman. Jadi iPhone 11-nya hilang, kemudian dia bilang ke gua dan akhirnya kita pun nyari solusinya gimana teman-temannya. Karena iPhone-nya udah nggak bisa dilacak lagi, jadi akhirnya dia nanya ke gua karena kebetulan gua kan pakai iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam dan juga iPhone 7. Jadi dia nanya sih untuk iPhone 7 gua tuh bisa nggak dia beli aja. Dan akhirnya kita deal, setuju, gua lepas iPhone 7 gua ke dia teman-temannya. Nah, jadi pun seperti biasanya gue reset pabrik, masukin kartu lagi, kemudian pakai Apple ID yang baru. Karena Apple ID dia itu nyantol di iPhone-nya yang hilang, kemudian nomornya itu udah hilang teman-temannya. Jadi kalau untuk forgot password-nya itu harus ngelink ke nomor yang ngelink di Apple ID-nya. Jadi berhubung kalau misalnya doi itu udah mati teman-temannya, nggak ada lagi kartu fisiknya, jadi akhirnya dia kehilangan iCloud tersebut teman-temannya. Dan disitu gue pun bantu dia untuk bikin iCloud baru. Nah ini udah nggak ada masalah lagi nih teman-temannya, kita udah selesai solusinya, dapat iCloud baru udah gue bantu. Kemudian pas pulang ke rumahnya, beliau bilang ke gua, ini kok kenapa untuk Apple ID ini pas pengen download di Apple Store seperti ini, dia tuh ada tulisan disable ya kalau untuk Apple ID-nya atau iTunes-nya teman-teman. Jadi dia tuh nggak bisa untuk ngedownload apapun karena untuk Apple ID atau iTunes-nya itu disable. Jadi dia tidak bisa download apapun. Nah dari sini pun kepanikan tuh datang teman-temannya, karena yang bersangkutan kan memang butuh download Maps teman-temannya, butuh download beberapa apps yang penting banget untuk kegiatan dia sehari-hari dan juga untuk kerjanya dia. Jadi dia nggak bisa download teman-teman. Jadi di sini pun gue mulai bergerilya untuk membantu dia guys ya. Jadi cara yang pertama yang gue lakuin adalah sebagai berikut teman-teman. Oke guys, hal pertama yang gue suruh dilakukan itu adalah logout Apple ID-nya. Karena yang gue rasakan mungkin Apple ID-nya itu ada permasalahan atau apalah, jadi dinonaktifkan oleh Apple teman-teman. Jadi kenapa gue berpikir begitu? Karena ini kita langsung berhadapan dengan sistem Apple atau server dari Apple. Karena ada tulisan Apple ID dinonaktifkan, jadi jangankan mau download apapun, mau logout pun nggak bisa karena verifikasinya file teman-temannya. Mau buka iCloud.com juga nggak bisa teman-teman. Di iCloud.com juga itu nggak bisa masuk sama sekali, password dan email salah. Kemudian mau logout di pengaturan settings iCloud juga nggak bisa sama sekali, file juga, jadi nggak ada solusi sama sekali teman-teman ya. Jadi temen gue udah panik banget ya, udah kehilangan iPhone 11, beli iPhone 7 gua, udah dapat iPhone 7, mau download sesuatu ternyata nggak bisa karena Apple ID-nya dinonaktifkan. Jadi ini bikin gua juga pusing karena ini first experience juga buat gua teman-teman. Jadi setelah cara pertama ini gagal, gua coba ke cara yang kedua. Gua mulai cari untuk Apple support teman-teman. Jadi disinilah gua baru menemukan yang namanya solusi teman-teman. Jadi kita masuk ke cara keduanya, yaitu solusi utamanya guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke solusi utamanya. Jadi sebenarnya solusi ini ya menurut gue secara pribadi adalah solusi yang paling aman ya, tanpa melibatkan pihak ketiga atau ke tukang servis. Enggak, gue nggak rekomendasi kita selesaikan secara resmi dengan Apple ya, kita battle dengan Apple secara langsung. Jadi yang pertama-tama adalah gue langsung berpikir untuk get Apple support. Karena kan kejadian ini terjadi bukan karena kita punya niat jahat teman-teman ya. Jadi kita ketik di Google, kemudian ada yang namanya Google dulu teman-teman ya. Kita klik Google di sini. Oke, Google, kemudian get Apple support teman-temannya, get Apple support. Nah, get Apple support, kemudian ada Apple support. Kalian klik di sini. Nah, di sini apa yang terjadi dengan device kalian? MacBook kah, iPhone kah, atau iPad kah? Kemudian kita pilih. Teman gue tuh kejadiannya di iPhone, teman-teman ya. Jadi di sini kita ada tulisan forgot password, forgot Apple ID password, subscription, Find My, dan lain-lain. Yang terjadi dengan teman gue adalah Apple ID-nya disable. Di sini nggak ada teman-teman tulisan Apple ID disable. Kita scroll ke bawah teman-teman. Kita scroll ke bawah, kemudian di sini ada yang namanya get support teman-teman. Ada yang namanya get support. Klik start now di sini guys. Nah,
Di sini akan ada tulisan lagi repairs and physical damage, device performance, subscription, password, update, backup, and restore. Ternyata masih nggak ada ya Apple ID disable. Kalian klik more di sini. Ini kalau kalian klik more juga nggak bakal ketemu Apple ID disable teman-temannya, karena memang tidak dicantumkan oleh Apple. Jadi kita ke paling bawah di sini ada yang namanya tulisan seperti ini, tell us in your own words. Jadi di sini ada example, I forgot my Apple ID password. Nah, yang terjadi dengan temen gue itu ada Apple ID-nya itu dinonaktifkan atau disable. Jadi Apple ID. Nah, ini udah ada langsung pilihannya disable. Kalian klik di sini disable, kemudian kalian continue teman-temannya. Nah, setelah continue di sini ada yang namanya call. Nah, kalian langsung call karena ini akan langsung nyambung ke Apple Support yang di Singapura teman-temannya. Jadi yang di Singapura langsung bakal bantu kita. Jadi kemudian teman gue tanya karena dia nggak tahu mau ngomong apa, dan juga ini kan pakai bahasa Inggris, takutnya nervous. Jadi gue diktein ke dia itu kita bikin Apple ID baru, kemudian dia ganti passwordnya, dia login, dia mau download, kemudian langsung di nonaktifkan. Nggak bisa download, nggak bisa logout juga untuk Apple ID-nya teman-temannya. Nah, kemudian di call, pas di call juga nggak ada masalah apa-apa teman-teman. Dari Apple Supportnya itu nggak ada nanya data pribadi, cuma nanya nama kita dan juga lokasi di mana serta permasalahan detailnya apa teman-temannya. Nah, setelah dapat permasalahan detailnya, nanti dijelaskan sama yang bersangkutan dari Singapura itu bilang ke kita nanti telepon 3 menit lagi ya. Nah, jadi setelah teman-teman gue tuh nelpon yang pertama, dia bilang ke gue kalau misalkan disuruh nelpon 3 menit lagi. Tadi cuma ditanya lokasi sama nama serta permasalahan. Kemudian 3 menit kemudian dia telepon lagi. Nah, baru nanti Apple Supportnya akan menginformasikan ke kita. Nanti kita akan email ke lu ya untuk pengaktifan kembali akun Apple ID Anda. Jadi di situ akan di email sama Apple Support dan juga akan di SMS langsung ke nomor kita yang ada di handphone yang bermasalah itu teman-teman. Jadi teman gua tuh dapat email dan juga dapat teks. Jadi kalau untuk teksnya itu akan gue cantumkan ya teman-temannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri kalau untuk teksnya. Kemudian juga ada di email langsung. Nah, jadi intinya adalah mereka menerima permintaan reaktivasi Apple ID temen gue ini, tapi dengan syarat kalau akunnya tuh eligible atau memenuhi syarat. Nah, teman gue masih panik nih teman-teman. Dia kan nanya ke gue, tapi kan syaratnya harus eligible atau harus memenuhi syarat biar akun gue tuh bisa pulih. Nah, teman gue tuh takut teman-teman Apple ID-nya itu nggak bisa kereaktivasi, dan juga iPhone 7 gue tuh ya kayak gitu aja, nonaktif terus selamanya teman-temannya. Nah, tapi gue tenangin dia karena satu teman-temannya menjadi poin utamanya adalah kita tuh langsung nelpon ke Apple Supportnya teman-temannya. Berarti kita tuh bener nggak ada niat yang aneh-aneh teman-temannya. Jadi itu aja sih kuncinya teman-temannya. Kita kan memang nggak ada niat ngejebol, nggak ada niat yang aneh-aneh. Cuma mungkin dari server Apple itu mendetek bahwa untuk Apple ID teman gue itu kayak ada pengen dibobol karena ganti-ganti password teman-teman. Jadi pada akhirnya 1 kali 24 jam kemudian Apple ID teman gue pun aktif kembali dan bisa digunakan sebagaimana mestinya teman-teman ya. Oke guys, mungkin sekian ya tentang Apple ID yang dinonaktifkan. Kalian jangan langsung panik teman-temannya. Jadi ini udah gue rasakan sendiri pengalaman pertama, tapi bisa kita selesaikan dengan baik-baik karena kita juga memang nggak ada niat yang aneh-aneh, nggak ada niat ngebobol, nggak ada niat yang nge-bypass atau apapun. Kita cuman tiba-tiba dinonaktifkan cuma perkara kita ganti password Apple ID yang baru kita buat teman-temannya. Jadi habis gue buat, kan gue yang buat tuh, gue kasih ke teman gue langsung ganti passwordnya. Mungkin nggak sampai 5 menit gitu dideteksi sama Apple itu sebagai suspicious activity teman-temannya. Nah, jadi nggak perlu dulu pikir ke tukang servis mau di bypass dan lain-lain, langsung aja hubungi Apple Support selama kita memang niatnya baik teman-temannya. Kalau gue niatnya jahat, ngapain gue mau nelpon ke sana juga, kagak guna kan teman-teman. Ya mungkin itu sih teman-temannya, sebuah pengalaman gue yang sangat unik dan mungkin akan berguna buat kalian yang mengalaminya juga teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, sampai jumpa teman-temannya di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.